Jumpa lagi bersama saya dalam praktikum yang ketiga pada mata kuliah praktikum statistika. Di sini saya akan menjelaskan materi menggambar diagram batang, diagram pastel, dan histogram dengan kurva normal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salomo Banjarnahor dengan NIM 4202530010. Saya dari program studi matematika 2020B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Di sini saya berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Sugianto Manulang, dan kepada asisten laboratorium yang telah melatih kami, yaitu ada Bang Novan Setiadi Tindaun dan Kak Ratna Ardita Sari. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu diagram. Secara umum, pengertian diagram adalah gambar atau grafik yang berisi keterangan dan menjelaskan sarana, prosedur, atau kegiatan yang biasa dijalankan suatu sistem. Diagram juga dapat berarti gambaran atau sketsa yang menggunakan garis dan simbol untuk menerangkan atau memperlihatkan sesuatu. Diagram adalah suatu gambaran data yang telah diolah sedemikian rupa menjadi sebuah grafik, garis, atau tabel. Diagram merupakan sebuah sarana untuk mempermudah pengguna dalam menganalisis data dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami. Isi dari diagram biasanya berupa nominal, skala, ataupun data-data statistik. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang adalah suatu diagram dengan persegi panjang yang mewakili frekuensi dari suatu nilai data tertentu. Semakin besar frekuensi, maka semakin panjang pula persegi panjang yang mewakilinya. Diagram batang biasa digunakan dalam penyajian data tunggal maupun berkelompok, dan berguna untuk melihat tingkat fluktuasi dari suatu data. Terdapat dua jenis diagram batang, yaitu diagram batang tegak atau vertikal dan diagram batang mendatar atau horizontal. Di sini kita bisa melihat contoh dua gambar, yang dimana gambar yang pertama yaitu diagram vertikal atau tegak, dan gambar yang kedua disajikan diagram horizontal atau mendatar. Kemudian yang kedua, diagram pastel. Diagram pastel sama seperti diagram lingkaran, yaitu diagram yang berbentuk lingkaran 3 dimensi. Diagram pastel berisi data-data statistika di dalamnya. Dari segi fungsinya, diagram pastel biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan dari suatu data terhadap keseluruhan data dalam ilmu statistika. Jadi kita bisa melihat contoh seperti pada gambar, di mana gambar pertama adalah data dalam bentuk tabel, kemudian diubah ke dalam sebuah diagram pastel, yaitu seperti yang terlihat pada gambar yang kedua. Kemudian yang ketiga, grafik histogram. Dalam ilmu statistika, pengertian histogram adalah representasi grafis atau diagram yang mengatur dan menampilkan frekuensi data sampel pada rentang tertentu. Frekuensi data yang ada pada masing-masing kelas direpresentasikan dengan bentuk grafik diagram batang atau kolom. Prinsip kerja histogram ialah dengan menjadikan sekumpulan data sampel penelitian menjadi bentuk visual yang mudah ditafsirkan dengan mengambil titik data, kemudian mengelompokkannya ke dalam rentang yang logis. Grafik histogram ini dibuat berdasarkan satu kelas interval pada sumbu horizontal berupa frekuensi yang absolut dengan frekuensi relatif atau presentasi pada sumbu vertikalnya. Artinya, angka yang terdapat pada sumbu vertikal menyajikan hasil observasi dari tiap kelas sampel data penelitian yang diuji. Berikut ada beberapa kelebihan atau keunggulan dari penggunaan diagram histogram, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan apakah suatu proses berjalan. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang performa di masa sekarang. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pengukuran dan peningkatan proses. Jadi kita bisa melihat pada gambar ini, kedua gambar ini ada sebuah histogram, grafik histogram, di mana pada gambar pertama ini merupakan datanya yang disajikan dalam bentuk tabel, kemudian diubah dalam grafik histogram. Terima kasih.
Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan atau mempraktekannya dalam program SPSS. Baik, saya akan mencoba mendemonstrasikan dalam program SPSS. Kita terlebih dahulu mengambil filenya yang sudah saya buat, klik open. Ini adalah data untuk supaya kita bisa menggambar, melihat diagram batang, diagram pastelnya, dan juga grafik histogram. Jadi kita klik data, kemudian kita cari filenya. Nama filenya saya buat data praktikum 2. Open. Di sini sudah tersedia datanya, yaitu ada 3 variabel, usia, M laki-laki dan M perempuan. Setelah itu kita untuk melihat diagramnya, kita klik analyze, kemudian descriptive statistics, kita pilih frequency, dan kita masukkan terlebih dahulu untuk M laki-laki. Kita terlebih dahulu mencari diagram batangnya untuk M laki-laki. Kita pilih chart, kita pilih bar chart untuk melihat diagram batangnya. Diagram batang adalah bar chart pada program SPSS ini. Kita klik, kemudian continue, pilih OK. Di sini sudah tersedia outputnya untuk tabelnya M laki-laki, dan gambarnya ini adalah gambar diagram batang untuk M laki-laki. Setelah itu kita melakukan yang kedua, analyze, descriptive statistics, pilih frequency, charts. Di sini kita akan memilih pie charts, yaitu diagram pastel. Continue. Kemudian klik OK. Lalu kita lihat outputnya. Di sini sudah tersedia M laki-laki. Ini merupakan sebuah diagram pastel untuk M laki-laki, untuk data khusus laki-laki. Setelah itu kita mencari yang ketiga untuk grafik histogramnya. Sama seperti tadi, kita klik juga menu analyze, descriptive statistics, frequency, dan ini sekaligus kita masukkan saja untuk M perempuannya pada box variabel S. Kita pilih charts, kita klik histograms, continue, kemudian klik OK. Di sini sudah tersedia langsung outputnya untuk 2 variabel sekaligus, yaitu M laki-laki dan M perempuan. Ini adalah frekuensi tabelnya. Ini untuk grafik histogramnya untuk M laki-laki. Kita bisa melihat minnya 707,84 dan jumlah datanya 19 data. Ini untuk M laki-laki, untuk grafik histogram. Dan yang paling bawah ada juga untuk grafik histogram M perempuan, sama jumlah datanya yaitu N19. Selanjutnya kita bisa melihat untuk diagram pastelnya untuk kedua variabel tersebut. Kita klik analyze, descriptive statistic, frequency, charts, pie charts. Ini ada diagram pastel. Oke, kita bisa melihat outputnya yang paling bawah. Ini merupakan diagram pastel untuk M laki-laki. Untuk M perempuan, diagram pastelnya ada yang paling bawah. Ini sudah disediakan dalam bentuk output yang lengkap. Demikian hasil yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.